Ya, Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Hanya 1 jam setelah video yang barusan yang mengenai KYT R1R itu rilis di TMC Blog, hadir satu video resmi dari KYT Eropa, teman-teman sekalian, yang menggambarkan seperti apa sih sebenarnya detail dari produk baru ini, yaitu KYT R1R. Nah, gitu. Jadi, gimana detail-detailnya? Bagaimana spesifikasinya? Untuk sementara kita cek dulu video VT-nya kayak apa, lalu kita bahas ya. Kita akan cek dulu nih video VT-nya kayak gini. Jadi teman-teman sekalian, tulisannya R1R bener. Nah, ini kelihatan banget. Ini detail helmnya bener-bener kelihatan sporty ya. Secara umum basis desainnya tuh nggak jauh beda dengan yang namanya R2R ya. Ini ada 3 size. Ini teman-teman sekalian bisa lihat ya, composite fiber untuk shellnya. Ada detail-detail dari ventilasinya. Nanti kita akan coba detailkan lebih lanjut ya, superior ventilationnya kayak apa. Hasil tes uji wind tunnel nih teman-teman sekalian mengenai aerodinamika. Roto translation sama seperti R2R, menarik nih. Terus dikunci di bagian depan, teman-teman sekalian bisa lihat pandangan field horizontalnya, vertikalnya berapa. Wih, lock visornya dari metal atau dari besi. Kita bisa lihat di sini, wah bener ya, ternyata ini hanyalah model yang single visor. Dari mana taunya? Nanti kita akan cek lagi secara detail teman-teman sekalian. Nah, jadi kayak gini nih ya. Nah, ada bawahnya ada pull here untuk emergency quick release. Terus ini kita bisa lihat ya. Nih modelnya kayak gini, KYT R1R. Nah, kayak gini teman-teman sekalian. Jadi apa ini yang mau kita coba untuk detailkan? Kita ulang dulu dari awal. Jadi namanya beneran R1R. Ya, mungkin kalau R2-nya itu ya double visor ya, R1 ya satu visor gitu kali ya. Tapi ya nggak tahu ya. Artinya nanti bisa kita cek nanti KYT maksudnya apa tuh ya R1R gitu. Ini kita bisa lihat lagi di sini. Nah, ini nih footage ini juga cukup bagus teman-teman. Ini cukup memperlihatkan seperti apa sih sebenarnya kontur dari EPS atau foam yang dalam ya. Jadi itu ada garis-garis ini. Nah, perkiraan saya ini adalah jalur ekstraksi atau jalur udara yang ada di dalam atau di dalam dari shell bagian dalam. Bukan shell ya, foamnya gitu ya, EPS dalam kayak gitu. Ini menarik nih, ada video kayak begini nih, bisa kelihatan. Nah, nih kalau dilihat sih memang modelnya sporty banget ya, sama seperti R2R. Walaupun memang kita bisa lihat ada cukup beberapa perbedaan yang ini kita bisa lihat nih ratchetnya ya, perbedaan dibandingkan dengan R2R untuk R1R ini. Dan ini kelihatan tuh bagian depannya udah mulai kelihatan ada ventilasi ya di bagian forehead atau di bagian dahi. Nah, ini juga cukup menarik teman-teman sekalian. Jadi ini EPS foamnya busa dalam ya. Kita bukan busa yang padding ya, tapi foam EPS lah ya. Ya, styrofoamnya gitu ya. Styrofoamnya kita bisa lihat nih jalur-jalurnya kayak begini. Ini untuk bagian atas untuk ventilasi, kita bisa lihat ada lubang-lubang untuk ekstraksi masuk ke dalam. Jadi inletnya di depan, di bagian belakang itu ada 2 teman-teman sekalian. Nah, ada 2 untuk bagian belakang ya. Ini ekstraktor di belakang ya, air intake uppernya ada 2. Di bagian depan juga sepertinya ada 2 juga gitu, ada 3 bahkan ya. Di bagian atas ada 2 sepasang, di bagian depan ada sepasang, plus di tengah sepertinya kayak gitu. Sementara ekstraktor di belakang ada 2. Ini modelnya kayak gini, jadi nggak bulat full begitu, jadi ada kayak jalur-jalur kayak gitu teman-teman sekalian. Ini menarik banget untuk bagian dalam EPS-nya. Tulisannya R1R KYT. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya, emergency quick release-nya berarti ya. Kalau misalkan ada sesuatu untuk bisa melepaskan secara darurat, ini dilepas kayak gitu sehingga paddingnya copot dan bisa dengan cepat helm ini dilepas dari kepala kayak gitu kalau ada sesuatu yang darurat kayak gitu ya, dari pemakaian helm ini kayak gitu. Ini kita bisa lihat ya, bagian bawahnya kayak gini mirip seperti R2R ya teman-teman sekalian ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini bagian depan. Nah, ini udah mulai kelihatan nih untuk ventilasinya untuk bagian atas nih kayak gini teman-teman sekalian ya.
Jadi ada dua kanan kiri dan di tengah. Nah ini ada kayak naik turun naik turun. Nah ini kayaknya knopnya jadinya kayak gitu. Knopnya untuk, nah ini modelnya kayak gini. Wah sporty banget. Ada 3 ya ukuran shell. Besar, ini kecil kali ya. Kecil, yang mana yang kecil, yang ujung sana apa yang sini ya. Jadi ada yang kecil, sedang, besar lah gitu ya. Mungkin yang kecil, yang sedang, besar. Kalau yang kecil mungkin ukurannya XSS. Terus habis itu yang tengah itu ML, yang sebelah sana LXL gitu kali ya. XL nama XXL, double XL. Nah, mungkin seperti itu. Tapi kita tungguin nanti seperti apa sih pembagian size dari 3 shell size. Nah, 3 bagian tempurungnya ya. Jadi ada ukuran tempurung ya, ukuran shellnya, dan itu dibagi-bagi lagi menjadi beberapa size dari helm gitu lah teman-teman sekalian, bisa lihat di sini ya. Sporty ya. Nah, tadi ini bagian ininya nih teman-teman sekalian. Jadi untuk yang ventilasi atas itu tidak di slide, tapi ini tuh ada knob yang di slide. Jadi bukan wing ininya yang di slide. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini mulai beda. Ini ada kayak karbon ya, karena dia tuh modelnya ada tri-composite. Ya, tri-composite itu ada karbon, ada Kevlar, ada karbon, ada Kevlar, ada yang lain. Jadi ada 3 teman-teman sekalian ya. Kita bisa lihat di sini dia itu namanya 3 fiber composite shell ya. Terus habis itu apalagi yang bisa kita lihat nih ya. Nah, ini jadi modelnya di kayak gini teman-teman sekalian. Mungkin yang bagian atasnya ada termoplastik ya. Jadi ada termoplastik, fiber apa namanya, karbon, ada Kevlar gitu mungkin ya. 3 itu pokoknya 3 kayak gitu. Nah, ini bagian depan ya. Inlet bagian depan udara ya, ventilasi bagian depan. Nah, ini diturun naikin kayak gitu teman-teman sekalian. Ini bagian atas. Nih ya, kita bisa lihat nih bagian atas. Nah, ininya nih di slide depan belakang untuk bisa menutup dan membuka dari ventilasi. Nah, ini model kayak gini. Jadi masuknya kayak gitu teman-teman sekalian, dari depan juga, dari samping juga ini. Tapi ini yang utama, ini ekstraktornya di bagian belakang sini. Ekstraktor udara. Nih ya. Jadi masuk dari depan ya. Juga masuk dari bagian atas, keluar di bagian belakang. Udara panas ya, itu bisa keluar di bagian belakang. Wow, ventilasinya kayak gini ya. Masuk dari depan. Wih, sekarang kalau ini bedanya dengan R2R nggak ada yang di bagian forehead atau di bagian dahi ya. Kayak gitu teman-teman sekalian. Kita bisa lihat lagi. Wah, ini wind tunnel untuk kayak apa? Aerodinamikanya berapa? Besar dragnya. Wih, ini dia. Kelihatan ya, nggak ada visor kedua atau sun visor. Jadi ini single visor. Gitu juga nih. Kelihatannya juga sudah apa namanya, ramah untuk pemakai kacamata juga. Ini udah pin lock. Ini ratchetnya kayak begini. Sepertinya tidak carbon look ya. Tidak carbon look ya. Nah, dia udah roto translation sama seperti R2R. Wah, ini namanya nuruninnya tuh enak banget. Dengan sistem, wah ini horizontal field visionnya 210 derajat, vertical visionnya 90 derajat. Nah, sistem pembuka dari visor bagian depan ini modelnya di tengah, mirip seperti R2R, dia menggunakan metal atau logam. Ya, modelnya kayak gitu, mirip dengan R, tapi beda sih ya. Kalau R2R agak cengkung kayak gitu, ini lebih smooth, lurus kayak gitu. Teman-teman sekalian bisa lihat lagi di sini, ini modelnya kayak gini, sporty sih kalau menurut saya sih. Dia sudah pin lock Mac Vision. Terus abis itu, nah ini dia nih secara umum. Bagian bawahnya tadi ya nggak ada knob untuk buka sun visornya, karena ini modelnya hanya single visor. Hydrocool tekstil di bagian dalamnya biar comfort, nyaman. Oke, sepertinya sih udah pakai double daring nih ya harusnya ya di bagian belakang. Wah, ini bisa di customize untuk spoilernya jadi lebih panjang. Mungkin hadir sebagai opsional kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, ini cakep banget ya. Kelihatannya cakep banget memang. R1R nih. Kira-kira dijual di Indonesia berapa ya? R2R aja udah masuk 2 jutaan tuh ya. Mungkin ini juga sekitar segitu. Cuman karena menurut saya ini dia udah pakai shell yang lebih safety bila dibandingkan dengan termoplastik biasa di TT Course atau TT Revo. Sepertinya sih ini memiliki karakter jauh lebih race track
ya lebih track ready nih ya, bisa buat track day kalau menurut saya sih ya, lebih safety ya, lebih kuat karena nggak ada juga di bagian dalamnya tuh nggak ada sun visor dalam, terus habis itu lebih bahannya lebih bagus, ditambah lagi kalau misalkan ntar sistem retentionnya udah pakai double daring, ini udah balap ready lah kayak gitu, dengan harga yang mungkin lebih affordable dibandingkan dengan KX1 gitu misalkan. Nih ya teman-teman sekalian ya, KYT R1R kapan kira-kira akan dirilis di Indonesia? Kayaknya sih akan jadi model 2026 juga. Itu aja teman-teman sekalian, silahkan tulis komentar di kolom komentar pastinya. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.